Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, yaitu masih membahas tentang metode SAW. Kita akan membicarakan tentang contoh kedua, contoh soal kedua yang menggunakan metode SAW. Di contoh pertama sudah saya bahas tentang metode SAW, dan kebetulan di situ ada 6 alternatif, 4 kriteria. Kemudian rumus yang digunakan untuk normalisasi adalah benefit semua. Kemudian sudah dihitung hasil preferensinya dan ketemu A5 itu sebagai solusi yang terpilih. Nah, untuk selanjutnya ini adalah contoh soal yang kedua, ya. Untuk contoh soal yang kedua, nah ini contoh soal yang kedua, yaitu sebuah perusahaan makanan XY, ya. Sebuah perusahaan makanan XY akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Nah, kemudian beberapa alternatif investasi telah diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang akan digunakan untuk penilaian, yaitu ada C1 harga, berapa besar harga barang tersebut. Kemudian C2 itu nilai investasi 10 tahun ke depan, yaitu berapa besar nilai investasi barang dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Kemudian ada C3, nih C3 itu daya dukung terhadap produktivitas perusahaan. Nah, seberapa besar pesanan barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Nah, ini kalau daya dukungnya itu diberi nilai 1 kalau kurang mendukung, 2 cukup mendukung, 3 sangat mendukung. Berarti kalau nilainya semakin bagus, berarti skornya semakin tinggi juga. Kemudian prioritas kebutuhan itu merupakan tingkat kepentingan atau kemendesakan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Ini penilaiannya diberikan caranya 1 itu sangat prioritas, 2 berprioritas, 3 cukup berprioritas. Nah, ini kalau ini kebalikan. Jadi kalau dia semakin bagus nilainya, maka skornya itu semakin kecil. Nah, jadi dia nanti pakai cost. Karena di sini kan sangat berprioritas, berarti kan ya artinya nilainya ini paling tinggi, tapi di sini kasih skor nilainya adalah 1. Nah, kemudian ketersediaan atau kemudahan merupakan ketersediaan barang di pasaran. Nah, ini diberi nilai, jadi kalau sulit diperoleh itu 1, cukup mudah diperoleh 2, sangat mudah itu 3. Jadi kalau nilainya semakin bagus, berarti skornya bagus juga. Nah, ini berarti yang C5 ini benefit, C4 nya itu cost, C3 nya itu juga benefit, ya. Kemudian C2 nya itu benefit juga. Nah, yang C1 ini adalah cost, karena kalau harganya semakin rendah itu semakin bagus skornya, ya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan. Nah, dari pertama dan keempat kriteria tersebut, kriteria keempat dan pertama ini merupakan kriteria biaya, ya, sedangkan atau cost, sedangkan kriteria kedua, 3 dan 5 keuntungan atau benefit tadi. Nah, ya, jadi kalau pilih kok cost kenapa atau biaya kenapa, ya itu tadi, kalau nilainya itu tinggi tapi dia skornya tadi rendah. Jadi kayak tadi, harga ini semakin tinggi nilainya, skornya jadi rendah, ya. Jadi kalau misalnya tidak mahal, skornya misalnya 3,
cukup 2, mahal skornya malah 1. Nah itu jadi semakin tinggi nilainya skornya semakin rendah, itu kita pakai rumus cost. Nah kalau benefit itu kalau nilainya sama, sih kalau nilainya tinggi skornya juga tinggi. Nah itu tadi ya. Kemudian di sini ada sudah diberikan bobotnya. Jadi bobotnya itu untuk C1 25%, C2 15%, kemudian C3-nya ini adalah 30%, C4 25% dan C5 5%. Nah, itu apa namanya? Bobotnya yang sudah ditentukan. Nah, ini sama cara menjawabnya dengan contoh soal yang pertama, yaitu contoh soal yang pertama itu yang langkahnya yang pertama adalah menentukan kriteria. Nah, kriteria yang tadi kan sudah ada di soal, yaitu ada 5 kriteria, yaitu harga, nilai investasi, daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, prioritas kebutuhan, dan ketersediaan atau kemudahan. Itu kita simbolkan menjadi C1, C2, C3, C4, dan C5. Kemudian bobot kriteria juga sudah ada di soal tadi, sudah disebutkan bahwa C1 25%, C2-nya 15%, C3-nya 30%, C4 25%, dan C5 5%. Nah, kemudian ditentukan untuk apa namanya? Sebentar. Nah, sudah kita dianalisa tadi, sehingga di soal juga sudah ditentukan bahwa C1 nanti kita pakai rumus untuk normalisasinya, kita pakai cost, C2 benefit, C3 benefit, C4 cost, dan C5 benefit. Nah, tadi pilihannya kenapa cost? Kalau cost itu adalah semakin tinggi nilainya skornya tapi malah semakin rendah, ya. Tahu benefit itu semakin tinggi nilainya skornya juga tinggi, ya. Nah, kemudian skor itu apa? Skor itu yang kita berikan untuk skala penilaian. Sebenarnya nilai itu apa? Nilai itu adalah nilai real yang kita berikan. Contoh tadi, misalnya harga itu berarti semakin tinggi harganya. Kalau misalnya harganya 3 juta, kita kasih skornya 1. 2 juta kita kasih skornya 2. 1 juta kita kasih skornya 3. Nah itu maksudnya, ya. Kemudian alternatifnya ini, ini saya bukan 6 orang karyawan, ya. Jadi alternatifnya itu ada 4, ya. Di soal itu ada 4, A1, A2, A3, dan A4, ya. Nah ini untuk sama langkah kelima adalah pemberian nilai alternatif pada tiap kriteria, kemudian kita buat tabel alternatif di setiap kriteria. Nah ini C1-nya itu dalam jumlah juta karena harga tadi, C2-nya itu persen, ya, karena tadi investasinya dalam 10 tahun itu dia akan berkembang menjadi berapa persen. C3-nya tadi itu, ya, ini skornya ini 2, 3, kemudian 4 juga sama, dan 5 juga sama. Terus kalau kalian lihat di sini, kok nilainya beda, Bu? Ada yang 100, ada yang 1. Apa nanti tidak akan mempengaruhi di hitungan? Nah, nanti kita hitung hitungannya itu akan berbeda dari contoh yang pertama atau ternyata hasilnya sama, ya. Nah ini sudah ada semuanya isiannya, ya. Jadi ternyata untuk alternatif pertama itu untuk kriteria untuk C1-nya nilainya dia 150, C2 15, C3-nya 2, C4-nya 2, dan C5-nya 3. Begitu seterusnya sampai A4. A4 ini nilainya C1 350, C2 100, C3 3, C4 1, dan C5
2 ini, EC5 ini 2. Nah, nilai-nilai ini sudah termasuk dalam soal ya. Jadi dalam soal. Kalau misalnya nanti riset ya berarti nilai-nilai ini kamu nanti dapatkan dari lapangan, data riset di lapangan. Nah, kemudian dengan cara yang sama yaitu rumus kita rubah nilai angka-angka ini menjadi nilai-nilai yang sudah dinormalisasi. Caranya tadi kita pakai, kalau yang pakai rumus benefit ya kita pakai benefit, yang cost juga pakai cost. Nah, ini tadi yang R11 untuk baris 1 kolom pertama. Nah, ini khusus untuk kolom pertama atau C1 kan kita pakainya cost rumusnya. Nah, di cost ini kan rumusnya ini RIJ sama dengan min XIJ dibagi XIJ. Nah, jadi kita cari dulu minnya dalam satu kolom ini. Nah, di kolom C1 itu nilai paling rendah itu berapa? 150. Nah, ini makanya di sini kan min dari si berapa? 150, 500, 200, 350 dibagi nilai XIJ, berarti X11, X kolom 1 baris ke 1 ini 150. Nah, berarti dari nilai minnya ini, nilai minnya yang berapa? 150 dibagi 150, hasilnya 1. Kemudian yang ini R12 itu adalah baris ke 1 kolom kedua. Nah, untuk kolom kedua ini, kriteria kedua tadi kan kita pakai rumusnya benefit. Nah, benefit kan rumusnya nih XIJ dibagi max. Nah, makanya XIJ X12 itu baris ke 1 kolom kedua. Nah, ini 15 dibagi maksnya dari ini 15, 200, 10, 100. Nah, paling tinggi berapa? 200. Berarti 15 per 200 sama dengan 0,75. Kemudian yang R25 berarti ini baris kedua kolom kelima, baris kedua kolom kelima. Nah, ini. Nah, ini C5 tadi rumusnya apa? Benefit juga. Ya, C5 itu rumusnya benefit, berarti pakai yang max. Nah, ini berarti XIJ-nya ini tadi X25 ini, kemudian dibagi maksnya dari ini 32. Nah, maksnya tuh 3, berarti 2/3, hasilnya 0,667. Kemudian yang R14 itu berarti baris ke 1 kolom keempat. Nah, baris ke 1 kolom keempat nih. Nah, kolom keempat atau kriteria keempat tadi kan pakainya adalah cost rumusnya. Jadi rumusnya kita pakai yang cost ini, min XIJ dibagi XIJ. Nah, ini min dari ini 2, 3, 1, paling kecil itu kan nilainya 1 dibagi XIJ nya X14 baris ke 1 kolom keempat nih nilainya, berarti nilai minimalnya itu adalah 1 dibagi 2. Nah, 0,5. Begitu seterusnya ya. Kemudian ini hasil normalisasinya ya. Ini hasil normalisasinya setelah angka tadi dihitung. Nah, hasilnya ini ya. Kemudian langkah selanjutnya sama, yaitu dengan kita mencari rumus preferensi VI ya. Caranya tadi bobot dikalikan RIJ. Nah, RIJ nya kan sudah ketemu nih di hasil matrik normalisasi ini. Nah, sama caranya juga sama, bahwa VI sama dengan 0,5 ini dikalikan ini yang C1, kemudian 0,15 dikalikan dengan yang C2, kemudian yang 0,30 dikalikan dengan C3 0,67, kemudian yang 0,25 dikalikan dengan C keempat yaitu 0,50, kemudian 0,05 ini bobot yang kelima, kriteria 5
kalikan dengan nilai normalisasi yang kriteria kelima. Nah, ini untuk punyanya V1. V1 itu adalah yang di baris ke 1 ini. Nah, hasilnya adalah nih 0,638. Nah, untuk yang V2 juga sama, berarti kita untuk matriks yang baris kedua ini. Nah, caranya juga sama, bobotnya ini, bobot untuk C1 dikalikan dengan ini, hasil normalisasi kriteria C1 juga. Nah, untuk baris yang kedua ini juga sama, 0,15 dikalikan 1, kemudian 0,30 dikalikan dengan 0,67, kemudian 0,25 ini dikalikan dengan 0,33, kemudian 0,05 dikalikan dengan 0,67 nih, hasilnya 0,542. Begitu juga dengan yang V4. V4 itu berarti untuk baris keempat ini. Nah, berarti 0,25 dikalikan dengan 0,43 ditambah 0,15 dikalikan dengan 0,50, kemudian 0,30 dikalikan dengan 1, kemudian 0,25 dikalikan dengan 1 juga ditambah 0,05 dikalikan dengan 0,67, hasilnya ini 0,766. Nah, dari nilai preferensi ini untuk 4 alternatif sudah ketemu nih, sudah ketemu nilai V1, V2, V3 dan V4. Nah, ternyata hasil yang paling tinggi itu ada di V3 ini. Nah, berarti V3 ini adalah miliknya A3, alternatif ketiga. Maka V3 ini, alternatif ketiga inilah yang menjadi alternatif terbaik. Nah, jadi alternatifnya ini nanti yang dipilih untuk mengembangkan investasi usaha. Nah, alternatif ketiga ini ternyata dia adalah maintenance sarana teknologi informasi. Nah, jadi nanti perusahaan XYZ tadi dia akan mengembangkan usahanya di bidang ini, maintenance sarana dan teknologi. Nah, itu ketemunya. Kemudian kita lanjutkan ke hitungannya. Hitungan untuk untuk Excelnya ya, untuk hitungan Excelnya itu kita bahas selanjutnya. Nah, kita bahas untuk hitungan Excelnya. Nah, ini sama, contoh soalnya ya juga sama tadi. Perusahaan makanan ringan XYZ tadi akan mengembangkan investasinya, kriterianya sama, ada 5, C1, C2, C3, C4, C5 sama juga ya. Kemudian yang cost itu adalah C1 dan C4, C2 dan C3 serta C5 ini adalah benefit. Bobotnya juga sama karena ini soalnya sama ya. Oke, kita lanjut ke yang cara menjawabnya. Sama, langkah pertama itu menentukan kriterianya tadi sudah ditentukan, C1 harga, C2 nilai investasi, C3 daya dukung, C4 prioritas kebutuhan, C5 ketersediaan atau kemudahan. Kemudian langkah kedua menentukan bobotnya. Nah, bobotnya di soal juga sudah ada. Ini adalah bobotnya, C1 nya 25%, C2 nya 35, C2 nya 15%, kemudian C3 30% dan C4 ini 25% dan C5 ini adalah
5% juga. Nah, kemudian selanjutnya kita ke langkah ketiga, yaitu menentukan rumus atribut kriteria yang digunakan. Nah, tadi di soal juga kebetulan sudah dijelaskan juga. Kalau misalnya nanti kalian di soal itu tidak ada menyebutkan, kalian yang harus memilih sendiri ya. Tadi itu harus menganalisanya adalah kalau semakin tinggi nilainya, skornya semakin rendah, berarti itu kita pakai cost. Tapi kalau semakin tinggi nilainya, skornya semakin tinggi, berarti kita pakai benefit. Nah, kebetulan di contoh kedua ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa C1 dan C4 itu pakai cost. Kemudian yang C2, C3 dan C5 kita pakai yang benefit. Nah, kemudian sama ini caranya tadi Bu Sri juga sudah hitung yang dengan contoh soal pertama juga. Nah, di sini jadi untuk yang nanti khusus di bagian C1 ini kolom ke-1 ini nanti rumusnya adalah pakai cost. Nah, ini contohnya adalah R11 yaitu baris 1 kolom ke-1 berarti cost. Nah, cost itu kan di atas ini nilainya min. Nah, kan. Nah, rumus yang atas ini adalah nilainya min. Nah, min dari ini C1 sampai C44 sampai C47. Nah, dari ini R11 baris ke-1 kolom 1 yaitu 150. Kemudian nilai min yang ada di kolom C1 itu berapa? 150 juga. Maka ini hasilnya adalah 1. Ini hasilnya 1. Nah, ini rumusnya di atas nih bisa kamu cek. Min sama dengan min C44 sampai dengan C47 dibagi C44 ya. Kemudian yang selanjutnya yang untuk ini R21 itu berarti baris kedua kolom ke-1 juga yang ini ya. Kita pakai rumusnya juga sama min. Nah, ini kan rumusnya min ya kan. Nah, min 44 sampai 47 ini minnya paling kecil ini berapa? 150 dibagi R21 ya. R21 itu berarti baris kedua kolom ke-1 nih 500 berarti 150 dibagi 500 ini 0,3. Nah, kemudian selanjutnya yang R31 itu di sini rumusnya nih R31 berarti baris ketiga kolom ke-1. Nah, sama masih min juga rumusnya. Nah, berarti 200 min dulu, minnya itu 150 dibagi 200 0,750. Dan kemudian untuk yang ini R41 berarti baris keempat kolom ke-1 ini ya, sama juga rumusnya karena masih di kriteria tadi. Kriteria pertama itu adalah cost ya, kita pakai rumus yang ini min ya. Berarti min yang di kriteria pertama ini berapa? 150 dibagi nilai XIJ. XIJ-nya yaitu X41, X baris keempat kolom ke-1 ini 350. Nah, ini hasilnya ini ya. Kemudian nanti bisa kalian telusuri dari panahnya itu, kemudian nanti kamu sorot hasil perhitungannya. Nah, ini sama juga hasil perhitungannya ya, caranya. Nah, ini kemudian yang ini adalah untuk yang kolom kedua. Nah, kolom kedua tadi kan kriteria kedua benefit. Nah, makanya di sini rumusnya max ya kan. Nah, kolom ini untuk posisinya adalah baris ke-1 kolom kedua. Nah, baris ke-1 kolom kedua itu D44. Nah, D44 itu nilainya berapa? Nih.
Nah, 15 dibagi nilai maksnya yang ini. Paling tinggi itu berapa? 200. Berarti di sini 15 per 200 hasilnya ini. Kemudian yang ini R13, berarti baris ke-1 kolom ketiga. C3 tadi juga benefit juga, makanya pakainya adalah XIC per max. Nah, ini rumusnya XIC ya, XIC per max. Nah, berarti untuk yang kriteria ketiga nih, XIC-nya yang ini 13, max-nya itu ini kan 2, max-nya adalah 3. Nah, makanya 2/3. Nah, ya. Kemudian sekarang yang R14 itu baris ke-1 kolom ke-4. Kolom ke-4 itu berarti kriteria ke-4. Tadi kriteria ke-4 atau C4 itu juga pakainya cos min. Jadi kita pakainya yang rumus yang min dibagi XIC. Nah, berarti minnya untuk nilai min di C4 itu berapa dibagi XIC. XIC-nya adalah baris ke-1 kolom ke-4. Nah, ternyata nilai minnya untuk kriteria ke-4 atau C4 itu 1, kemudian nilai baris ke-1 kolom ke-4-nya itu adalah 2. Maka hasilnya 0,5. Dan begitu seterusnya sampai kemudian ini ketemu hasil normalisasinya. Nanti kalian bisa cek di sini juga sudah ada rumusnya, tinggal Pusri ini. Nah, ini cos, makanya rumusnya min. Ini benefit max, ini benefit juga max, ini cos, ini min, dan ini benefit juga max. Nah, setelah ketemu sama dengan contoh pertama tadi, ketemu hasil normalisasinya ini, maka kemudian kita cari nilai preferensinya. Nah, di sini ada bobotnya sama, sudah dimasukkan bobotnya. Ini nilai hasil normalisasinya. Nah, untuk menghitung preferensi ini ya, untuk menghitung preferensi P1 ini caranya adalah nih, di sini kan sudah ada rumusnya nih. Nah, C90 itu ini dikali C93 ini ditambah ini D90 kali D93 ditambah E90 kali E93 ditambah F90 kali F93 ditambah G90 kali G93. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian yang kedua juga sama. Yang kedua ini rumusnya ya berarti ini C90 dikali C94, kemudian D90 kali D94 ditambah nanti E90 kali E94, kemudian F90 kali F94, kemudian G90 kali G94. Nah, ini ketemunya. Nah, begitu juga untuk yang V3 dan V4. Nah, kemudian setelah hasil dari preferensinya ini, ternyata yang paling tinggi itu adalah A3. Ketemunya 0,795. Maka ini A3 inilah yang menjadi solusi atau menjadi alternatif yang terbaik yang nanti akan dipilih, karena ternyata A3 ini mempunyai nilai preferensi yang paling tinggi. Jadi keputusannya berdasarkan perhitungan SAW itu yang layak dipilih adalah A3, karena A3 mempunyai nilai preferensi yang paling tinggi. Nah, itu dua contoh soal SAW yang Bu Sri sudah berikan dan Bu Sri jelaskan ya. Nanti akan Bu Sri kasih latihan soal, ada 2 latihan, nanti bisa kalian kerjakan, ada di e-learning.
Bu Sri, nanti kalian bisa cek di e-learning soalnya itu. Nah, dikerjakan dengan menggunakan metode SAW. Nah, bisa kalian hitung manual atau menggunakan perhitungan Excel. Nah, demikian video tentang tutorial perhitungan dengan SAW. Mudah-mudahan kalian paham. Jika misalnya masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui grup WA. Baik, begitu yang bisa Bu Sri sampaikan untuk video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga bisa memberikan pelajaran atau materi yang bisa kalian pahami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.